Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Ikhwati rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas, terakhir daripada pembahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jejaknya mereka, atas memahami agama ini. Ya, kita lanjutkan setelah lama. PDF antum udah saya PDF-nya. Nih. Jangan di ini ya, hati-hati antum tengok-tengok juga apakah ininya masih ini? Masih kerekam atau enggak gitu maksudnya. Takutnya ntar rekamnya berhenti. Rekamannya. Coba lihat ada jalan enggak? Oke. Baik, kemarin kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan Allah Azza wa Jalla mengikuti para sahabat di dalam memahami apa? Agama ini. Kenapa diperintahkan untuk menjadi sahabat? Pertama, ya karena para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali munibun, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang kembali kepada Allah itu adalah orang yang Allah beri hidayah. Artinya apa? Allah Azza wa Jalla akan beri hidayah kepada orang-orang yang munib. Dan sahabat semuanya munibuna ilallah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga apa? Telah meridhai jalan mereka. Telah meridhai cara beragama mereka. Oleh karenanya kita ketika ingin mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, wajib kita mengikuti para sahabat. Allah berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, ittiba kepada mereka. Umum ittiba fi ayyi syai'in ittiba, enggak disebutkan jar majrurnya, ya enggak? Ittiba fi hadza enggak disebutkan. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan, Ushul Tafsir. Ketika ada jar majrur yang dihafuz, ya, menunjukkan makna umum. Ketika ada jar majrur muta'alliq yang dia dihapus, maka hal tersebut menunjukkan makna umum. Berarti apa? Mengikuti para sahabat dari segala aspek. Bi ihsanin, dengan pengikutan yang baik. Dengan pengikutan yang maksimal. Ya, bukan pengikutan yang kaleng-kaleng. Bukan pengikutan yang mencela-mencela. Dalam poin A diikuti, poin B tidak. Poin C ikuti, poin E enggak. Harus semuanya. Alhamdulillah. Jadi Allah Azza wa Jalla ridho kepada mereka. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita ikuti mereka. Sama qala al-mu'allif rahimahullah, falaysa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati wal jama'ati bisalafiyyin. Maka bukan perkara yang bid'ah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah menamai diri mereka sendiri dengan salafiyin. Jadi ketika kita menamai diri kita dengan as-salafi, pengikut orang-orang yang terdahulu, maka ini bukan perkara yang bid'ah di dalam agama kita. Iz inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Dikarenakan kata salaf secara istilah itu persis dengan kata ahlu sunnah wal jamaah kalau ditinjau secara istilah.
Mereka pokoknya sama, mi'ah bil mi'ah. Ahlus sunnah adalah as-salafiyun. As-salafiyun adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada bedanya. Wala yudraku dzalika bita'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqi sahabah. Wa yudraku, dan hal tersebut akan kita bisa pahami bita'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqi sahabah, dengan memperhatikan, ya, dengan kita betul-betul apa namanya istilahnya ta'amul, mencermati, ahsannya, mencermati ijtima'i kullin, ya, terkumpulnya, digabungkannya setiap dari dua istilah ini, fi haqqi sahabah, di dalam haknya sahabat. Ya, maksudnya apa? Fahum as-salafus salih, sahabat adalah salafus salih. Kenapa dikatakan salafus salih? Arti salaf itu apa? Pendahulu. Ya, orang-orang yang terdahulu. As-salih, yang baik. Keluar darinya apa? As-salaf tapi ghairu salih. Seperti Abu Jahal CS. Wahum al-sunnah, dan mereka ahlu sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan sunnah, yang betul-betul berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Artinya di jalan Nabi SAW. Berarti, ketika kita lihat, kita perhatikan, kita cermati dua istilah ini di dalam hak sahabat, maka berkumpul perkara yang sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Tidak seperti klaim sebagian orang mengatakan Salafi ini adalah nama yang bid'ah. Lah, bid'ahnya antum adalah bid'ah, itu baru benar. Ya, ayo. Fakama yasihhu lana al-qaulu sunni nisbatan ila ahli sunnah. Sebagaimana sah-sah aja bagi kita berucap sunni, ya, dalam rangka penisbatan kepada sunnah. Artinya apa? Sunni, pengikut sunnah. Paham? Maksudnya pengikut sunnah Nabi SAW, jalan Nabi SAW. Yasihhu lana al-qaul salafi. Ya, sebagaimana kita katakan sunni adalah perkara yang sah-sah saja, itu penisbatan kepada sunnah, demikian pula apa? Ucapan kita salafi itu juga sah-sah saja. Nisbatan ila salaf. Sebagai penisbatan kepada kaum salaf, kaum terdahulu. Kaum yang Allah Azza wa Jalla telah ridhoi jalannya. La farqa. Tidak ada sedikit pun perbedaannya antara keduanya. Lam nafiyah lil jinsi. Ya, tidak ada sedikit perbedaannya. Masih ini rekam? Karena kadang stop, nggak tahu kenapa. Bismillah. Lanjut. Summa qala al-mu'allif hafizahullah wa innahu ba'da wujudil firaqi wa husulil iftiraqi asbaha madlulu salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaji tabaqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalati. Wa innahu, sesungguhnya, ya, ba'da wujudil firaq, setelah terjadinya perpecahan umat ini, setelah terjadinya munculnya firqah-firqah sesat ini, wa husulil iftiraq, dan terjadinya perpecahan dengan sebab adanya kelompok-kelompok yang mereka lari daripada pemahaman Al-Quran Sunnah ala fahmi salafis salih, asbaha madlulu salafi muntabiqan. Maka madlulu salaf, kata salaf itu
menjadi kata petunjuk muntabiqan yang berlaku ala man hafadha ala salamatil aqidah, yang berlaku atas seorang yang berusaha menjaga keselamatan akidahnya, kemurnian akidahnya, wal manhaji, dan menjaga keselamatan manhajnya, tabaqan, betul-betul apa? Secara plek-teplek. Ya, li fahmi sahabah. Naam, dengan pemahaman para sahabat wal qurunil mufaddalah, dan pemahaman naam al-qurunil mufaddalah. Apa al-qurunil mufaddalah? Generasi emas. Yaitu nanti kita akan sebutkan generasi emas itu adalah 3 generasi. Baik. Jadi berlaku kata salafi itu bagi orang-orang yang betul-betul menjaga selamat akidahnya dia dan manhajnya dia sesuai dengan pemahaman para sahabat dan qurun mufaddalah. Dikarenakan apa? Di sana banyak orang yang mengklaim dirinya salafiyah, mengklaim dakwahnya salafi. Dakwah ana adalah dakwah salafiyah, dan salafiyah tidak mengakui dakwahnya dia. Dakwah ana adalah dakwah kaum salaf, tapi kaum salaf tidak kenal dengan dakwahnya dia. Tidak ada satupun atau kebanyakan atau sebagian dari ucapan yang mereka klaim sebagai dakwahnya salaf di tengah-tengah para salaf itu tidak ada, ya. Banyak perkara kayak gitu, ya. Nah, akidah itu telah terbukukan, telah jelas, telah clear masalahnya. Jadi apa? Wajib bagi kita mengembalikan perkaranya kepada kaum salaf. Tidak boleh kita membuat-buat yang baru. Wa yakunu hadzal mustalahu as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnati wal jamaah. Maka istilah salaf ini menjadi muradifan, menjadi apa? Sinonim, ya, persamaan kata. Ya. Muradif, persamaan kata untuk nama-nama yang sesuai syariat yang selain daripada yang lainnya untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kan awalnya kan cuma kita kena Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang mengikuti Al-Qur'an Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ternyata apa? Di sana ada lagi nama-nama yang syar'iyah yang disematkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu adalah as-salafi. Apa? Wa anna da'wata ila tiba'i salaf aw da'wata salafiyyata inma hiya da'watun ila islamil haqqi. Dan sesungguhnya dakwah kepada, ya, menyeru kepada mengikuti manhaj salaf, mengikuti kaum salaf, atau kita katakan dakwah salafiyah, innama hiya da'watun ilal islamil haqqi. Sesungguhnya dakwahnya dia adalah dakwah yang murni, mengajarkan, menyeru kepada Islam yang benar. Wa ila sunnatil mahdati, kepada sunnah yang murni. Wa da'watun ilal audah ilal Islam kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah salafi adalah dakwah yang menyeru untuk segera kembali kepada Islam sebagaimana Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqahu anhu ashabuhul kiram, dan sebagaimana Islam yang telah pelajari oleh para sahabat Nabi SAW. Wala syakka anna hadhihi da'watu haqqin, dan tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah yang demikian adalah dakwah yang benar. Walintisabu ilaiha haqqun, dan kita menisbatkan diri kita kepada dakwah salafiyah itu juga adalah perkara yang benar. Karena dakwah salafiyah adalah dakwah Al-Qur'an Sunnah tadi dikatakan. Masa tidak boleh orang menisbatkan dirinya untuk kepada dakwah Al-Qur'an Sunnah?
Dan bisa. Ya. Boleh-boleh aja. Dan benar sebagian orang mengatakan oh ini adalah penisbatan yang bid'ah. La. Ya, boleh kita berbangga dengannya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini. La aiba. Perhatikan berkata Syekhul Islam Taimiyah. Tidak sekali la aiba, tidak ada kehinaan sama sekali ala man adhara madhhab salafi, atas orang yang menampakkan ya madhabnya para salaf, wantasaba ilaihi, dan tidak ada kehinaan sedikit pun atas orang yang menisbatkan dirinya kepada para salaf, awiyataza ilaihi, atau dia berbangga diri. Bal yajibu qabulu dzalik minhu, bahkan ya wajib bagi seorang untuk menerima dakwah salaf, madhab salaf. Fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqan, sesungguhnya madhab salaf itu tidak akan ada kecuali melainkan yang ada hanya kebenaran murni. Naam. Dikatakan di hasyiah ini, fa idzan tasaba ilaihim wa salaka maslakahum wa akhadha bi aqidatihim wa manhajihim idzan fayasihhu lahu an yantasiba ilaihim wa an yad'u bi da'watihim wa an yasar hadhihi da'wah. Jika ada orang yang menisbatkan kepada para salaf, menempuh jalan mereka, mengambil akidah mereka dan manhaj mereka, maka boleh bagi dia untuk menisbatkan dirinya kepada mereka, berdakwah dengan dakwah mereka dan menolong dakwah ini. Jadi kata Syekhul Islam bukan aib, bukan suatu kehinaan ketika ada seorang yang mengatakan saya adalah salafi, pengikutnya manhaj salaf, saya adalah orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Katakan ikhwan, saya salafi, kayak gitu. Dah hina, berbangga dengan. Naam. Wa qad kana li a'immatil islami min ahli sunnati al-athari al-kabir fi da'wa ila sunnah wal 'auda ila tariqati salaf. Afwan, wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunnah al-atharul kabiru fi da'wati ila sunnati. Dan naam, sesungguhnya bagi para imam-imam Islam, ya, para imam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam dakwah sunnah ini. Wal auda ila tariqati salaf wa manhajihim wal iqtida bihim, dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengembalikan ya umat pada saat di zaman mereka kepada jalannya para salaf, kepada manhajnya para salaf, dan betul-betul mengikuti jalannya mereka. Iktida, menjadikan mereka tauladan. Wa min haula'i al-imma, dan di antara imam-imamnya adalah Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Asbahani, wal Ajurri, wa ghairihim atau wa ghairuhum, dan yang semisal dengan mereka. Sesungguhnya mereka sangat memiliki peran penting di dalam dakwah salafiyah ini, di dalam dakwah kepada manhaj salaf ini. Maka bagaimana kok bisa-bisanya dikatakan manhaj salaf adalah manhaj yang baru? Manhaj salaf adalah manhajnya Wahabi. Itu manhajnya Imam Abdul Wahab. Salam. Ya, Imam Abdul Wahab katanya. Orang yang mengikuti alirannya maka dia Wahabi. Paham? Maka dia Wahabi. Karena mereka mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Imam Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali tidak membawa ajaran baru. Bahkan sebagian mereka ya, mereka adalah Wahabi. Kenapa Wahabi? Karena mereka adalah pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya Syekhul Islam adalah Wahabi.
Ditanya apa Wahabi? Pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang kayak gitu loh. Kalau kita lihat Syekhul Islam hidup kapan? Syekh Muhammad itu hidup kapan gitu kan? Syekh Muhammad baru-baru ini ya hidup. Abad ke-11 kalau nggak salah. Syekhul Islam abad ke-7. Ketujuan kalau nggak salah. Maka bagaimana bisa Syekhul Islam disematkan kepadanya aliran Wahabi, sedangkan apa? Syekh Muhammad baru hadir. Syekhul Islam udah meninggal. Paham ya? Ini adalah fitnah mereka yang tidak berbobot. Saking nggak berbobotnya, saking bingungnya mereka mau fitnah kita apa, semua dikatakan Wahabi. Sampai perkara apapun di medsos, di dakwah ini di Indonesia, yang disalahkan Wahabi. Ya. Sampai kemarin ada perang FPI bersama ormas yang lainnya, yang disalahkan Wahabi oleh Nganu. Ini semua disebabkan dakwanya Wahabi. Ya kesembung bau golok itu mah, ya. Semua Wahabi pokoknya. Wahabi jadi apa? Sasaran, empuk. Padahal ya fitnah itu. Baik. Lanjut. Jam berapa sekarang? Wah, lanjut ya. Summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhuhu Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi wa Ibnu Katsir wa Dzahabi. Kemudian apa? Dilanjutkan estafet dakwah ini dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir dan Az-Dzahabi. Menunjukkan ikhwan, mereka berdakwah itu sama, dakwahnya satu. Dakwahnya apa? Satu, tidak berbeda-beda. Dari setiap zaman mereka berdakwah dengan dakwah yang sama. Lalu seandainya manhaj salaf ini manhaj yang tidak benar, mereka tidak akan bersatu di atas dakwah yang sama dalam keadaan negeri yang berbeda-beda dan negeri yang sangat jauh. Yang tidak mungkin pada saat itu apa? Mereka saling kong kali kong atas dusta terhadap agama ini. Paham? Menunjukkan dakwah kita juga adalah dakwah yang memiliki para ulama sebelumnya. Dakwah yang jelas. Summa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa a'immatu da'wati min ba'di mimma ada ila zuhur ittihaji salafiyyin ala murri at-tarikh. Saya baqa aw yastaqi usus dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratis salafis salih. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Artinya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan para imam-imam dakwah yang datang setelah beliau. Mimma ada ila zuhur ittihaji salafiyyin ala murrid tarikh. Naam. Dari apa-apa yang mereka tampakkan, mereka bawakan kepada apa? Zuhuri, tampaknya ya kecondongan mereka ke arah dakwah mereka kepada salafiyin, kepada dakwah salafi. Ala murid tarikh, di atas tarikh yang ada. Yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu. Mereka mengambil, apa yastaqi artinya? Apa yo? Yastaqi itu ngambil ayat. Artinya mereka mengambil sumber asas dari agama mereka dan akidah mereka itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari perjalanan salafus saleh,
wa yuqawimu kullatayyarin bid'iyyin yakhruju an hadhil usus. Kemudian mereka menyerang. Mereka betul-betul menyerang setiap arus bid'ah yang keluar daripada pondasi-pondasi akidah salafus saleh ini. Nah, dan antum alhamdulillah diselamatkan, ya, mendapatkan hidayah untuk memahami agama yang benar sesuai pemahaman para salafus saleh, ya. Kalau antum tidak sesuai pemahaman salafus saleh, tidak paham akidah salaf, tidak paham manhaj salaf ini, maka ana yakin antum tuh berada di pesantren yang joget-joget, ya, yang sholawatan, ya, yang katanya sholawat jadinya apa aja dinyanyiin, pakai musik, pakai apa, tidak kenal yang namanya akidah, kenalnya cuma apa? Hah? Wahabi, ya. Taunya pokoknya Wahabi aja, Wahabi. Kemudian ya itulah atas keburukan daripada yang dakwah selain Ahlussunnah wal Jamaah. Bisanya cuma kecimpringan atau kecimpringan itu main hadroh, ya. Setelah itu apa? Apa aja dijogetin di situ kan? Ikhwan akhwat berbaur, joget, tari sufi, Allahul musta'an. Maka dakwah ini antum kenal itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Antum terselamatkan dari keyakinan mereka, dari perbuatan mereka. Ya. Alhamdulillah. Waqad ataltu fi bayani hadzal amri wa tawdihihi. Dan sesungguhnya saya, ya, itu ataltu melebar, ya, membahas perkara ini dan menjelaskan perkara ini dengan panjang. Li'annana nasma'u wa naqra'u man yat'anu fi salafiyah. Dikarenakan kita itu apa? Mendengar dan membaca bahwasanya di sana ada orang yang mencela as-salafiyah. Banyak enggak? Banyak sekali. Wa tasammi biha, dan juga mencela orang yang menamai dirinya dengan salafi. Betul nggak? Betul nggak? Antum salafi. Bukan salafi antum, wahabi. Gitu kan? Antum salafi ini. Nah, sekarang penamaan salafi itu menjadi perkara yang sangat menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada salafi, nah berarti apa? Mereka langsung membuat asumsi sendiri. Yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ahkan, yang suka jelek-jelek pokoknya. Betul nggak? Nah, makanya dibahas ini. Atau yadda'i annahu hizbiyah, atau apa? Ya, mereka mengklaim bahwasanya salafiyah adalah hizbiyah, wa annahu la farqa bainahu wa bainal jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah. Bahwasanya tidak ada bedanya antara salafiyah dan antara jamaah-jamaah hizbiyah yang ada pada saat ini. Wah, ini sangat keliru. Sebagian mereka kayak gitu. Mereka mengatakan ini adalah dakwah hizbi, dakwah pemecah belah, dakwah Saudi, dakwah negeri Saudi ini, hizbiyah ini, mengotak-ngotakan umat, katanya gitu. Itu menggajah Ubaidah sama dengan HTI, katanya gitu. Ada yang mengatakan gitu. Sebagian orang mengatakan apa? Itu dakwah salafi ya sama kayak HTI, sama kayak ini, disama-samain kita. Padahal kita nggak mau disamain. Dan mereka juga nggak mau disamain. Wa qad yaqulul ba'd bi anna mu'assisa salafiyah huwal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan terkadang ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya pencetus dakwah salafiyah adalah Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Di hasyiah, lihat, kama tajiduhu fi ba'di kutubil mu'asirah, sebagaimana yang kamu akan dapati pada sebagian kitab-kitab kontemporer yang ada di sini. Jadi di zaman ini, lama yatakallamuna 'anil jama'at kadza wa yadhkuruna salafiyah wa yaquluna
muassisuha wa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya ketika mereka berbicara tentang jamaah-jamaah yang ada di zaman sekarang, mereka mengatakan jamaah ini, sebutkan semua jamaah sampai titik menyebutkan jamaah salafiyah, mereka mengatakan ini pencetusnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ketika kita berdalil dengan perkataan Syekhul Islam, perkataan Al-Imam Al-Ajuri dan yang semisalnya, dikatakan juga kita Wahabi. Dikatakan kita Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jaka Sumung bawa golok. Ya. Dan nyambung ya. Itu enggak? Baik. Apa itu belakangnya? Golok. Tapi secara hakikat, ya, di sini dikatakan hakikat. Secara hakikat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu merupakan dai salafiyah. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang tentang hakikat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam rangka membantah keyakinan sebagian mereka yang mengatakan menuduh-nuduh yang tidak terhadap dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Inahuna walhamdulillahirabbil alamin. YouTube